dari Onea. Apakah pernyataan Yesus lebih mudah unta masuk lubang jarum adalah sebuah peribahasa, ungkapan, istilah yang mengartikan sesuatu yang tidak mungkin, atau memang ada istilah lubang jarum di Israel sana, Pak Pendeta? Silakan, Pendeta. Terima kasih. Jadi yang ini ada kaitannya dengan orang muda yang datang, seorang pemimpin, seorang muda, dia kaya, banyak uang, banyak harta, datang kepada Tuhan Yesus dan menanyakan tentang apa yang harus dia lakukan, perbuatan baik apa, boleh mendapatkan hidup yang kekal. Kita tahu ceritanya, lalu kita tahu bahwa ia meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Ia tidak jadi mengikuti Yesus. Lalu Yesus menyatakan, coba dibaca dulu ayat-ayatnya itu di dalam Lukas pasal 18, kalau boleh Stephen atau Jeff baca. Baik, Lukas pasal yang ke-18 itu ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Oke, baik. Lukas 18 ayat 24 sampai 27. Sampai ayat yang ke-27, ya. Baik, Pendeta. Ayat 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Jadi ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan lubang jarum ini adalah salah satu pintu kecil untuk masuk ke dalam kota Yerusalem, dan menurut pendapat itu bahwa unta hanya bisa masuk melalui pintu yang kecil itu kalau dari unta tersebut diangkat dan diturunkan semua beban dan barang-barang yang dibawa oleh unta tersebut, maka unta itu bisa masuk lubang jarum, dan barang-barang itu tidak bisa masuk, hanya unta itu yang bisa masuk. Ada sudut pandang seperti demikian. Tetapi mungkin cara penjelasan seperti itu adalah untuk menerangkan kepada manusia bahwa ternyata hal itu bukanlah mustahil, hal itu mungkin. Tetapi kalau dari situ kita ambil sudut pandangnya, bahwa hal itu mungkin, berarti itu artinya hal itu mungkin bagi manusia. Karena manusia bisa menerangkan, manusia bisa mengatakan, ya udah nggak apa-apa, diturunkan saja muatan dari unta itu, biarlah masuk melalui lubang jarum, lalu kemudian walaupun sangat sesak atau mungkin unta itu mesti harus tunduk sedikit dan dipaksa masuk melalui lubang jarum, tapi semua barang-barang yang dibawa harus diturunkan dari unta itu. Kalau manusia bisa menerangkan demikian, maka hal itu telah menjadi sesuatu yang mungkin bagi manusia. Kalau manusia bisa menerangkan seperti itu, maka itu manusia sedang membuat itu menjadi tidak mustahil karena manusia itu sendiri bisa menerangkannya. Tapi apa yang Yesus katakan di sini di dalam Lukas pasal yang katakan di dalam ayat 27, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Jadi pernyataan Yesus bahwa adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah pernyataan yang manusia mau pikir seperti apapun itu onta masuk melalui lubang jarum itu tidak mungkin. Sekalipun manusia mau menerangkan dengan hal-hal yang bagaimana, itu tidak mungkin. Kalau bisa diterangkan dengan cara yang tadi, di mana barang-barang itu diturunkan dari unta itu sehingga hanya unta itu saja yang masuk, maka itu manusia membuat mungkin dengan pengertian manusia dan membuat mungkin tanpa bantuan Allah. Tapi pernyataan Yesus sangat jelas di sini. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bagaimana Allah bisa membuat itu mungkin?
Allah yang sanggup melakukannya. Untung saja di dalam kitab Lukas ada 2 kali statement yang serupa tentang mustahil dan tidak mustahil, atau tentang tidak mungkin dan mungkin. Yang pertama adalah yang tadi itu, dalam Lukas 18 ayat yang ke-27, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Supaya kita bisa melihat apa yang dimaksudkan dengan mustahil ini, atau tidak mungkin ini, kita baca ayat yang kedua yang ada di dalam Injil Lukas itu, supaya konsepnya itu jelas. Waktu kita katakan mustahil itu, kita baca sekarang dalam Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa konteks daripada ayat ini? Konteksnya adalah seorang malaikat menampakkan diri kepada Maria dan menyatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan anak itu akan disebut dalam ayat 32, anak Allah yang maha tinggi. Lalu kemudian Maria berkata dalam ayat yang ke-34, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jadi tidak bisa kita terangkan yang namanya mustahil itu dengan teori manusia. Kalau namanya mustahil, artinya bagi manusia mustahil. Dan hanya Allah yang bisa membuat hal itu tidak mustahil dengan cara Allah. Ini menolong kita untuk melihat bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 18 ayat yang ke-24 sampai 27 tadi, khususnya ayat yang ke-24, alangkah sukarnya seorang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya lebih melihat untuk melihat ini sebagaimana yang dituliskan. Ada jarum, ada lubang jarum, lalu kemudian mengharapkan unta masuk melalui lubang jarum itu. Itu untuk manusia, mau diterangkan bagaimanapun juga tetap mustahil. Setelah itu mustahil, barulah bisa kita mengerti apa yang dikatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya. Kemustahilan itu jangan dibuat menjadi tidak mustahil oleh karena kita akal-akali dengan keterangan kita. Kalau mustahil ya memang mustahil. Kalau mustahil ya memang tidak mungkin. Hanya Allah yang bisa membuat itu mungkin. Dalam konteks orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah ini, dikatakan bahwa itu mungkin. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Anda punya kekayaan, puji Tuhan. Ada banyak orang kaya di dalam Alkitab yang Tuhan gunakan. Seperti Nikodemus, seperti Abraham, seperti Lydia, dan banyak lagi orang-orang kaya. Mungkin untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-murid, kalau memang mereka memahami bahwa yang dimaksud lubang jarum itu adalah ada lubang jarum atau pintu kecil dan itu bisa unta masuk kalau diturunkan barang-barangnya, mereka tidak akan bertanya seperti yang dituliskan di ayat yang ke-26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Bagi mereka, mereka tidak bisa untuk memikirkannya. Sebenarnya keselamatan itu bukan hanya saja bagi manusia. Keselamatan itu bukan hanya mustahil bagi orang kaya. Keselamatan itu mustahil bagi semua orang.
Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa berjuang sendiri untuk selamat. Mau itu orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, dari bangsa manapun saja. Keselamatan itu mustahil kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Yang bisa membuat keselamatan itu menjadi mungkin atau tidak mustahil hanyalah Allah. Bagaimana caranya? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pun manusia tidak bisa mengerti bagaimana Allah itu sangat mengasihi manusia. Kasihnya itu sungguh luar biasa, dan kasih yang sulit untuk dimengerti. Pencipta alam semesta mau menjadi manusia, menderita di atas kayu salib. Tapi apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu adalah mungkin bagi Allah. Dan Allah telah menjadikan keselamatan itu mungkin atau tidak mustahil, bisa diperoleh oleh siapapun saja. Kenapa? Di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain melalui siapa seorang manusia bisa mendapatkan keselamatan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi ini berlaku untuk kita semua. Jangan pernah berusaha menyelamatkan diri sendiri atau dengan usaha sendiri. Mustahil kita bisa selamat. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yeremia, sanggupkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Bagaimanakah engkau melakukan kebenaran, hai engkau yang sudah berbuat kejahatan? Tidak mungkin, siapapun saja. Puji syukur kepada Tuhan, karena apa yang mustahil telah Ia buat menjadi mungkin. Kita semua boleh selamat kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih.